Mateus Cunha sudah resmi diperkenalkan sebagai pemain teranyar Manchester United dan ditebus dengan mahar 62,5 juta pound sterling. Dengan harga segitu yang cukup mahal dan MU yang sedang efisiensi, apakah pembelian Mateus Cunha bisa tergolong overpay? Mari kita saksikan di pinggir lapangan. Mateus Cunha, striker Brazil berusia 26 tahun, sudah resmi berseragam Manchester United dari Wolverhampton Wanderers. MU merilis klausul kontrak Mateus Cunha sebesar 62,5 juta dan ditebus sehingga Cunha bisa berseragam Manchester United. Selama 2 musim bermain di Wolverhampton Wanderers, Cunha mencatatkan 92 laga, mencetak 33 gol dan juga 15 assist. Di mana 17 gol dan 6 assist diciptakan pada musim lalu, yakni 2024 dan 2025. Dengan statistik yang ada, apakah pantas Cunha ditebus dengan mahar 62,5 juta? Atau kembali lagi ke pertanyaan utamanya, apakah Cunha itu overpay? Sebelum itu, mari kita bahas bagaimana cara menentukan nilai pasaran seorang pemain sepak bola. Dilansir dari The XG Football Club, ada banyak faktor untuk melihat atau menaksir harga seorang pemain sepak bola. Dalam kasus Cunha, kita bisa lihat dari faktor labor atau kontraknya. Nilai pasaran Cunha sudah jelas tertulis di kontrak, yakni 62,5 juta pound sterling, karena Cunha baru saja memperpanjang kontraknya di Wolves pada awal tahun ini hingga masa bakti 2029. Ya, memang tidak disebutkan sih klausul kontraknya secara rinci, tapi bisa dipastikan kalau rilis kontraknya sebesar 62,5 juta pound sterling ini ada di kontrak dia yang terbaru. Karena memang kalau suatu klub bola ingin membeli seorang pemain, itu selain melalui negosiasi yang alot dan terkadang melibatkan banyak pihak seperti sponsorship, agen, dan segala macam, memang paling simpelnya adalah suatu klub menebus rilis clause atau klausul kontrak dari seorang pemain. Dan karena Cunha dipatok 62,5 juta pound sterling, maka memang harga itu yang harus dibayarkan oleh Manchester United. Setelah membahas Cunha sedikit tentang klausul kontrak dan segala macam, terbuka lagi pembahasan yang baru. Bagaimana cara kita menentukan nilai rilis kontrak seorang pemain? Kembali lagi di tabel The XG Football Club. Terdapat banyak faktor untuk menentukan nilai pasaran seorang pemain. Ada pertimbangan seperti performa pemain, popularitas pemain, karakteristik klub, dan banyak lainnya. Nah, kembali lagi karena terlalu banyak faktor yang ada, ya itu juga tidak lepas dari kebijakan klub itu sendiri atau pemainnya sendiri. Karena terkadang pemainnya direpresentasi oleh banyak agen, oleh banyak camp. Jadi banyak pihak-pihak yang merepresentasi seorang pemain bola. Jadi memang cukup menjelimet ya untuk urusan kontrak seorang pemain bola profesional. Selain banyaknya faktor untuk menentukan klausul rilis, seorang tim sepak bola juga sebenarnya pernah loh ngasal untuk menentukan rilis seorang pemain. Kok bisa ngasal? Contohnya adalah FC Barcelona pada tahun 2017 di mana Neymar ditebus oleh Paris Saint-Germain dengan mahar 220 juta euro. Sebenarnya Barcelona bisa dikatakan ngasal nih, naruh rilis kontrak Neymar, klausul rilisnya seharga 222 juta. Angkanya aja udah ngasal kan, 222. Tapi ternyata Paris Saint-Germain cukup gila untuk merilis kontrak Neymar sehingga ya mau nggak mau Neymar harus dilepas. Toh emang klausul rilisnya seharga itu kan. Jadi kalau ada klub yang ingin menebus klausul rilisnya Neymar, FC Barcelona tidak ada kewajiban untuk menahan pemainnya lagi, ya karena ini kontraknya udah tertulis dengan jelas. Memang lebih mudah untuk mendapatkan seorang pemain dengan menebus rilis kontraknya. Sebut saja Rodri dari Atletico Madrid ke Manchester City pada tahun 2019 dengan menebus rilis kontrak sebesar 70 juta euro. Atau yang terbaru ada Enzo Fernandez dari Benfica ke Chelsea pada tahun 2023, di mana Chelsea menebus rilis kontraknya seharga 120 juta euro. Kembali lagi ke Mateus Cunha. Banyak orang yang bertanya, kok bisa MU beli Mateus Cunha seharga segitu? Padahal katanya lagi efisiensi, ekonominya lagi jelek. Tapi kok bisa dengan harga 62,5 juta pounds? Ini nih pembahasannya. Menurut laporan dari Sky Sports, uang 62,5 juta pound sterling ini tidak dibayarkan dalam satu waktu di awal bursa transfer ini, melainkan dicicil selama 3 kali cicilan. Jadi 62,5 juta ini dibagi 3 kali cicilan itu hanya 21 juta pound sterling per tahun. Dikatakan hanya karena untuk klub sebesar Manchester United, 21 juta pound sterling ini bisa dikatakan cukup kecil ya.
Jadi nggak mengganggu neraca atau pembukuan ekonomi dari MU itu sendiri. Pembayaran dicicil juga sudah dilakukan Manchester United dari musim lalu. Contohnya adalah transfer Joshua Zirkzee dari FC Bologna ke Manchester United. Zirkzee ditebus dengan harga 36,5 juta pound sterling. Dan menariknya lagi, sebenarnya Zirkzee ini tidak sesuai harganya dengan rilis klausul dia yang ada di kontrak, yakni sebesar 34,4 juta pound sterling. Kok bisa ada perbedaan 2 juta pounds dari klausul rilis kontraknya Zirkzee dan biaya yang harus dikeluarkan oleh Manchester United? Ini karena MU bayarnya dengan dicicil. Jadi FC Bologna sebenarnya mau menjual Zirkzee dengan 34,4 juta pound sterling, tapi dibayar kontan di depan. Dan kalau MU mau menyicil, harganya ditaikin 2 juta pounds menjadi 36,5 juta pound sterling. Ya, jadi ibaratnya nih ada biaya bunga lah karena lo nyicil, ada lebih mahal dikit nih. Tapi kembali lagi, itu adalah kebijakan dua klub yang terlibat dalam bursa transfer. Kalau dalam kasusnya Matheus Cunha, United dan Wolves tidak ada nih biaya bunga atau tambahan dari rilis klausul. Kalau klausul rilis kontrak yang 62,5 juta pound sterling, maka itu biaya yang harus ditebus oleh Manchester United dan tidak perlu ada tambahan biaya lagi. Kenapa sih sekarang United suka banget buat nyicil-nyicil untuk beli pemain? Ini karena untuk mengakali PSR atau Profit and Sustainability Rules yang diterbitkan oleh Premier League untuk menjaga neraca keuangan tiap-tiap klub yang berlaga di Liga Inggris, baik Liga Premier Inggris, Liga Divisi Satunya, atau EFL Championship atau kasta keduanya. Usaha-usaha MU untuk menyeimbangkan neraca keuangannya adalah dengan mencicil pemain. Itu udah pasti tadi karena sudah dibahas. Ada juga banyak hal lainnya yang dilakukan, seperti mentiadakan makan siang gratis untuk stafnya, lalu efisiensi beberapa staf yang harus dipecat, dan juga harga tiket stadion yang harus naik. Semua ini terbukti berhasil karena berdasarkan data dari The Athletic, mereka merilis berapa banyak utang para klub Liga Inggris di akhir musim nanti secara kisaran ya, atau secara diterka-terka karena ya kita belum sampai di akhir musim banget atau setelah transfer window ini selesai. Karena berdasarkan data dari The Athletic, Manchester United berada di peringkat kelima sebagai klub Inggris yang paling aman dari denda PSR dengan total hutang 140 juta pounds selama 3 musim ini. Jadi semua usaha-usaha yang dilakukan para manajemen United untuk menjaga neraca perekonomiannya terbukti berhasil. Dan mungkin kita akan melihat banyak skema-skema pembelian pemain yang dicicil oleh MU ke depannya. Kita udah bahas dari segi ekonominya, dari rilis klausul kontrak, dari PSR. Sekarang yang paling ditunggu-tunggu mungkin adalah ngelihat bagaimana statistik Matheus Cunha. Karena kalau dilihat sebenarnya apakah dia bagus atau bagus banget, atau sebenarnya biasa-biasa aja ya, karena kan dia juga dari Wolves gitu, jadi mungkin gak banyak orang yang tahu. Makanya untuk membahas Cunha sebagai statistiknya, kita hadirkan komparasi dengan pemain posisi yang sama, yakni Pedro Neto. Cunha berposisi sebagai pemain sayap, ditebus dengan mahar 62,5 juta dari Wolves oleh United. Dari klub yang sama, Wolves, awal musim lalu menjual pemain sayapnya ke Chelsea yakni Pedro Neto dengan harga yang hampir mirip yakni 51 juta pounds. Untuk musim lalu, kita lihat Cunha bermain 33 kali dengan 15 gol dan 6 assist. Sementara Pedro Neto bermain 35 kali, 2 kali lebih banyak dari Cunha, dan gol hanya 4, sementara assist sama-sama 6. Dari segi gol, Cunha hampir 4 kali lipat dari Pedro Neto, meskipun jumlah assistnya sama ya. Jadi kalau dilihat sebenarnya uang 62,5 juta yang dibayarkan oleh United ini sebenarnya cukup terasa worth it, karena kalau dilihat dari statistik, Cunha mengungguli mantan kompatriotnya di Wolves yang lalu, Pedro Neto, 4 kali lipat jumlah golnya di musim yang lalu. Jadi ini cocok banget untuk Manchester United yang membutuhkan banyak gol atau pemain-pemain yang bisa mengkonversi peluang dengan harga atau harga tebus yang sebenarnya tidak jauh beda dari Pedro Neto. 51 juta dengan 62 juta ya hanya berbeda 11 atau 12 juta sekian. Jadi kalau kita rangkum dari semua penjelasan yang gua udah jelaskan tadi, Cunha tuh bisa dibilang enggak overpay. Karena dibelinya oleh Manchester United dengan tebus rilis klausul di kontrak, lalu tidak mengganggu neraca perekonomian sehingga nggak ngerusak PSR. Dan yang ketiga, jika dibandingkan dengan pemain sayap di Liga Inggris yang lain, Cunha sebenarnya punya statistik yang lebih oke. Segitu aja untuk melihat bagaimana Matheus Cunha transfer saganya ke Manchester United. Kalau menurut gue sih dia nggak overpay ya. Tapi kalau kalian melihat bahwa Cunha ini sebenarnya overpay, MU ini pembeliannya kurang bijak, boleh kasih pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Mari kita ketemu lagi selanjutnya dari pinggir lapangan.